Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Kadis, saya dari BPMP minta izin untuk mewawancarai sedikit untuk menggali informasi terkait dengan perencanaan berbasis data, kemudian implementasi kurikulum Merdeka dan program sekolah penggerak. Nah, berdasarkan dashboard dari BPMP, pantauan BPMP bahwa progres daripada Kota Tual ini lebih bagus dibandingkan dengan 10 kabupaten lain di Provinsi Maluku. Nah, kita penasaran, jadi seperti apa sih usaha Bapak dan jajarannya sehingga hasilnya bisa menjadi memuaskan seperti ini? Silakan. Baik, terima kasih. Mulai dari akun Belajar ID, Ya. itu saya dikagetkan oleh Kokapten saat itu menginformasikan kepada saya bahwa posisi jumlah aktivasi akun Belajar ID di Maluku sangat minim. Lalu di situ saya terperangah, lalu saya tanya, sebetulnya yang mempengaruhi itu kabupaten mana? Lalu kabupaten kita bagaimana? Kota Tual itu seperti apa posisinya? Saat itu beliau buka aplikasi, lalu tampilkan kondisi Kota Tual itu memang kurang dari 50%. Di situ saya langsung minta kesediaannya untuk kita sama-sama duduk bersama. Jadi maksud saya dia duduk di pertemuan kita, saya kumpulkan semua kepala sekolah dan semua operator. Saya minta hari itu juga panggil semuanya ke ruangan ini, ke ruangan aula Dinas Pendidikan ini untuk membicarakan tentang kenapa sampai itu terlambat. Kendala-kendala ya, kendala-kendala apa. Nah, di situ kita langsung bergerak cepat. Hari itu juga saya perintahkan untuk seluruhnya mengaktifasi akun Belajar ID. Setelah itu dibuat, alhamdulillah dia perlahan-lahan naik terus dan semuanya bergerak cepat, baik kepala sekolah, guru maupun siswa semua bergerak cepat untuk mengaktifasi akun Belajar ID. Setelah akun Belajar ID naik, ada lagi muncul informasi dari Kokapten bahwa akun belajarnya sudah mulai naik, tapi PMM-nya masih rendah. Nah, PMM-nya masih rendah, oke, saya kumpulkan lagi kembali seluruh kepala sekolah. Ini bagaimana? Jadi kita punya kunci sudah, sekarang gudangnya sudah ada. Sekarang giliran kita untuk buka. Kuncinya akun Belajar ID, gudangnya adalah PMM, kita tinggal buka. Kunci kita buka, masuk ke PMM untuk mengambil semua peralatan kaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia, dan kebetulan Kota Tual juga bagian dari Indonesia, kita masuk di sana untuk ambil modul ajar segala macam yang ada di dalam PMM itu untuk dipakai dalam proses belajar. Kemudian itu juga didorong dengan aturan main yang diperintahkan oleh kementerian bahwa guru itu belajar mandiri. Tapi kita kan pinggiran, kita di ujung Indonesia ini, yang tidak bisa disandingkan, disamakan dengan yang ada di pusat sana di Jawa. Tetapi dengan semangat itu, karena itu perintah, karena itu untuk seluruh Indonesia, maka kita semua bergerak cepat dan minta untuk semuanya harus masuk. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sepertinya tidak bergerak. Yang bergerak hanya guru penggerak, karena mereka sudah tahu seluk-beluk itu semua. Dengan demikian, saya himbau kepada teman-teman guru penggerak untuk segera berbagi kepada teman-teman yang belum merasakan nikmatnya bergabung dengan guru penggerak. Dari situ mulai merasakan itu dan mulai berlomba-lomba untuk masuk. Tapi belakangan ini itu diperintahkan untuk segera mungkin dinaikkan. Dan lihat posisi Maluku juga masih di bawah-bawah saja. Dari situ saya muncul semangat, saya mulai perintahkan kepada seluruh yang bergabung di pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah maupun di dinas sekalipun,
yang tidak rame-rame untuk masuk ke dalam apa namanya PMM, dia tidak boleh ambil gaji. Begitu intinya, itu yang untuk ini yang di PMM. Jadi punishment, itu ya, apapun yang terjadi kalau datang waktu bulan depan terima gaji, dia PMM-nya belum istilah, dia belum buka, atau dia belum buka lah, dia belum kasih masuk praktek baik atau aksi nyata dia masuk ke dalam PMM, itu selamat tinggal. Itu gajinya saya kembalikan ke negara. Dia mau tuntut, ya masukkan dulu ke PMM, baru kita munculkan kembali gajinya di daftar gaji. Kemudian mengenai tentang perencanaan berbasis data, itu saat BPMP gaungkan itu dan kementerian gaungkan itu, kita sudah langsung action di sini, ya. Semua kegiatan Bosda maupun Bosnas semua diarahkan untuk menunjang berbasis data. Saya beberapa waktu yang lalu, bukan kemarin, tapi beberapa waktu yang lalu, saya langsung perintahkan semua sekolah, sekalipun kita bisa buka secara global tentang apa namanya rapot pendidikan, di situ kan ada tentang itu semua ada, saya bisa buka, tapi di sana masih kurang lengkap. Kalau kita lihat kurang lengkap, sehingga saya perintahkan seluruh sekolah yang ada di Kota Tual untuk memasukkan laporan pendidikannya seperti apa, supaya kita tahu di mana titik kelemahannya, di mana titik kebolehannya, yang mana yang naik, yang mana yang turun, kenapa dia bisa turun, kenapa dia bisa stagnan, seperti itu. Ada stagnan, ada dia naik, tapi ada juga dia turun. Dari situ 2 tahun terakhir kemudian di aplikasi sudah ada, saya minta print out, semuanya print out, dan itu dikumpulkan. Dengan perintah itu langsung mereka semua bergerak. Sekarang bergerak, bukan bergerak hanya untuk mengumpulkan, tetapi dari print itu mereka sadar bahwa ada banyak yang mereka kurang. Mereka mulai menata, saat itu juga bergerak untuk menata kembali. Mudah-mudahan di asesmen yang tahun ini, kita lihat tahun depan, mudah-mudahan ada progres peningkatan. Seperti itu. Iya. Jadi untuk PBD ini semacam ada tim khusus di dinas untuk melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan yang masuk, atau seperti apa, Pak? Kalau perencanaan berbasis data ini saya limpahkan semua ke bidang Dikdas. Dikumpulkan di sana, dikasih kurikulum. Saya minta kasih kurikulum untuk apa namanya, mengumpulkan semua dan memverifikasi sekaligus mendata sekolah-sekolah mana yang sudah memasukkan, lalu dilihat kelemahan-kelemahannya ada di mana, dan kita harus bergerak cepat untuk membantu mereka menaikkan rapotnya. Ya, jadi yang paling penting dalam PBD ini adalah bagaimana hasil dari rapot itu dia tertuang dalam rencana kerja sekolah dan rencana kerja tahunan sekolah itu. Nah, itu intinya. Apakah itu kita sudah lakukan dalam bentuk RKS, dan saya minta kepada semua staf yang ada di bidang Dikdas, kebetulan mereka yang tangani dana Bosda maupun Bosnas, di situ untuk merancang tahun depan. Makanya tadi saya minta untuk kumpulkan itu rapot-rapot mutu setiap sekolah, supaya dari bidang Dikdas ini bisa lihat item-item mana sebetulnya yang sekolah ini dia punya kekurangan di mana, itu dimasukkan. Dan setelah saya lihat tidak semua harus menggunakan uang. Ada yang tidak menggunakan uang juga, tetap dia harus masuk dalam program tahunan yang harus dilakukan, sehingga bisa yang tadinya merah paling tidak kembali ke orange, atau bila perlu naik ke hijau, begitu. Pernah tidak sekolah diarahkan untuk melakukan analisis secara mandiri sebelum mereka memang mengumpulkan ke dinas? Nah, kalau kegiatan secara mandiri itu sudah mereka sudah dihimbau dari sebelum ini bergema. Dulu kan istilahnya rapot mutu, ya. Dari situ kita sudah terus gencar untuk mereka berbagi, mereka berbuat untuk peningkatan rapot mutu, dan dikembalikan ke rapot pendidikan. Itu ya istilahnya apa ya, barang baru, jadi masih kaget-kagetan saat itu, dan lihat itu kita anjlok sekali, terlalu turun di bawah sekali. Tetapi masuk ke 2023, alhamdulillah dia beranjak naik. Mudah-mudahan 2024 itu bisa baik, dan itu sudah dilaksanakan di semua sekolah. Cuman namanya manusia begitu. Betul. Ya, banyak kesibukan, banyak urusan. Kalau kita sampaikan hari ini mereka ingat, tetapi pas sampai di sekolah ada kerjaan banyak, lupa lagi. Jadi kita harus terus menerus mengingatkan, terus menerus membuat apa namanya pertemuan-pertemuan, dan kita ulang-ulang lagi apa yang
yang ingin disampaikan, yang diinginkan oleh BPMP maupun dari kementerian, selalu kita ingatkan. Nah, salah satu implementasi daripada PBD ini adalah salah satunya kurikulum operasional sekolah yang dalamnya mengharuskan pembelajaran yang baik begitu ya, yang nanti termuat dalam KOSP ini. Nah, bagaimana dengan kurikulum KOSP di sekolah-sekolah? Apakah mereka sudah melakukan perubahan? Tentang KOSP di Kota Tual sekarang ini juga sedang gencar-gencarnya melakukan itu, kerjasama dengan para pengawas yang memberikan materi, dan ada sebagian dari sekolah penggerak dan sebagian dari guru penggerak. Mereka yang memberi materi ke sekolah-sekolah yang melaksanakan itu. Hampir seluruh sekolah di Kota Tual sudah melaksanakan itu, KOSP itu. Walaupun bukan sekolah penggerak. Walaupun bukan sekolah penggerak. Jadi tidak sekolah penggerak sebagai pilot proyek saja, tetapi kita tidak mau yang lain sebagai penonton, dikasih kelibatan. Toh semuanya ada di PMM, tidak ada salahnya untuk semuanya masuk. Daripada tunggu kan lama. Ya, mereka sudah ada, Tual ini kan kecil, bisa saling lihat satu sama lain. Oh, dia sudah buat, kita ikut, yang lainnya ikut bergabung. Bagaimana sih caranya? Kita punya instruktur-instruktur, punya pengajar-pengajar, pula pelatih-pelatih, sehingga gampang. Kalau mau masuk, yang penting ada sisihkan dana bos sedikit untuk makan minum mungkin, seperti itu. Ya, mengumpulkan orang banyak, paling tidak kan sampai sore. Tidak mungkin kasih mereka pulang dulu berbalik, tidak. Ada sedikit yang untuk air putih misalnya, untuk mereka betah tinggal di sekolah untuk cepat menyelesaikan KOSP tersebut, begitu. Ya, jadi menurut Bapak dampaknya seperti apa? Dampak daripada implementasi kurikulum Merdeka ini seperti apa? Kalau saya sangat berterima kasih kepada Mas Nadiem ya, Menteri Pendidikan kita, semoga Allah panjang umurnya, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, memberikan dia sehat selalu, mudah-mudahan dipercayakan terus siapapun presidennya, Menteri Pendidikan tetap Pak Mas Nadiem, begitu ya. Nah, dampaknya bagi kita itu satu, hampir seluruh guru ini sudah bisa IT, ya. Itu dampak pertama dulu. Kenapa? Karena dipaksa untuk ikut guru penggerak. Ya. Guru penggerak, bukan kita paksakan, tidak. Guru penggerak memaksakan guru untuk bisa IT, itu pertama. Yang kedua, mereka mulai tahu tentang dunia luar. Kenapa? Dengan menggunakan IT, dengan menggunakan HP, dengan proses belajar guru penggerak, dengan proses sekolah penggerak mengajak semua guru, bukan hanya guru-guru yang ada di sekolah yang berketempatan, tidak, tapi ini mengajak semua guru berlomba-lomba untuk memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran. Dan apa yang ditampilkan dalam PMM yang bagian daripada proyek besar Merdeka Belajar ini, itu sangat luar biasa. Segala yang dibutuhkan oleh pendidikan ada di situ. Yang dibutuhkan oleh guru ada di situ, yang dibutuhkan oleh siswa ada di situ, yang dibutuhkan oleh sekolah ada di situ. Semuanya ada. Jadi yang diperintahkan dari awal itu betul, kaitan dengan aktivasi akun belajar ID itu kunci. Lalu itu tinggal masuk ke gudang, ambil apa saja yang diinginkan di situ. Jadi modal untuk proses pembelajaran di kelas atau di sekolahnya. Jadi intinya kebijakan pemerintah itu tidak akan menyusahkan, tapi tidak, menyenangkan. Dia menyenangkan dan membuka wawasan. Ya, dia justru membuka wawasan ketemu guru-guru, termasuk ketemu anak-anak. Dan cara belajarnya juga sudah mulai berubah, ya. Betul. Dengan adanya program yang disebutkan dengan diferensiasi itu bagus. Jadi mudah-mudahan ini digalakkan terus sehingga kekerasan terhadap anak dihindari, kata-kata kasar dihindari, bullying dihindari, itu seperti itu. Semua ada di situ. Dia praktek-praktek baik semua ada di situ. Dan contoh-contohnya sekarang sudah banyak, sudah ribuan. Karena hampir semua guru sudah mulai masuk di PMM. Kita bisa lihat satu persatu siapa yang punya apa praktek baik seperti apa, kan bisa saling contoh. Saling mencontoh, itu lebih praktek yang sangat baik yang dibuat oleh Mas Nadiem ini luar biasa. Tadi menarik itu terkait praktik bullying. Nah, bullying pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan sendiri, apakah pernah melakukan sosialisasi atau kampanye bullying ini kepada sekolah-sekolah? Kalau kita tidak membuat acara khusus untuk kampanye bullying, tetapi dalam setiap pertemuan kepala sekolah atau pertemuan guru atau apa, pokoknya yang melibatkan ada guru, ada kepala sekolah, situ kita selalu mengingatkan itu, ya. Karena kalau tidak diingatkan kasihan ketemu anak-anak. Sebagian ini kan juga
bagian daripada anak-anak yang ada di Kota Tual itu semua ketemu anak-anak, tidak bisa ketemu lihat dengan mata sebelah, semuanya diperlakukan dengan sama, yang sama begitu. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan misalnya diskusi, seminar begitu dalam rangka untuk. Kalau seminar khusus kita tidak membuatkan khusus, mungkin itu sekolah-sekolah. Ya. Sekolah-sekolah sendiri membuat acara itu, kan mereka ada punya program-program sendiri, program unggulan sendiri ya, yang akan dilakukan seperti misalnya SMP 2, SMP 1, sekolah-sekolah besar. Mereka punya anggaran juga banyak, bisa saja mereka melakukan itu. Tetapi kalau kita dari Dinas Pendidikan untuk melakukan program satu untuk program khusus untuk bullying belum ada. Cuma kita sisipkan saja. Ya. Toh kita punya anggaran disebut-sebutkan 20%, tapi itu bagi saya itu hanya numpang lewat saja karena banyaknya ke gaji ya. Jadi itu bagi saya numpang lewat. Kegiatan kita 3 tahun terakhir ini kebanyakan itu marin saja ya, karena ketemu logo nih, logo marin. Marin itu gotong royong ya. Jadi ketemu semua bahu membahu untuk membuat sebuah kegiatan yang wah ya, ketemu semua gotong royong, tidak menggunakan dana daerah. Begitu sampai kemarin ada kegiatan yang dikatakan bahwa itu spektakuler, kegiatannya besar, itu kita tidak menggunakan dana daerah, ketemu semua gotong royong, kecil besar tua muda semuanya gotong royong. Ya. Jadi tentunya kalau di sekolah setiap kegiatan itu kan tidak harus memerlukan anggaran. Ya. Tentunya di dinas juga mungkin bisa seperti itu ya. Justru di dinas juga seperti itu. Ya. Kita lakukan Ada hal-hal yang memang ya, kalau mau bilang tidak butuh anggaran bohong ya. Tidak ada kegiatan saat ini yang tidak butuh anggaran. Tapi itu tidak khusus menggunakan dana daerah begitu. Ya, mungkin kalau di sekolah ada sebagian menggunakan dana BOS untuk dompu kegiatan, tapi tidak ansi membiayai semua karena kegiatan mereka terlalu banyak. Jadi ada yang bisa juga, kalau contoh kasus misalnya kursi. Ada yang punya kursi banyak, kita pakai kursi itu, kita tidak sewa, kita pinjam begitu. Meja yang dibutuhkan kan ada di tempat-tempat penyewaan ada, tapi kalau kita punya anak kita pakai saja, mengurangi nilai-nilai itu. Makan minum pun demikian. Kalau diharapkan di satu titik berarti sangat luar biasa, di makan minum biaya yang paling besar. Tapi kalau kita punya makan sedikit, kita kumpul-kumpul, yang ini tanggung sedikit, kumpul jadi banyak, jadi mewah. Mungkin ke arah situ. Jadi intinya untuk kampanye bullying ini barangkali juga tidak harus menggunakan anggaran yang besar, tapi harapannya dinas dapat mendorong itu, misalnya dalam melakukan lomba atau apa yang sifatnya memotivasi, sehingga kalau kaitan dengan itu kita ada punya kegiatan besar. Itu yang insya Allah sehari 2 kita akan laksanakan. Itu namanya Jambore Literasi. Oh, iya. Jambore Literasi itu di dalamnya ketong akan buat pembiasaan, gerakan pembiasaan literasi dan numerasi. Di dalam itu intinya ada 17 kegiatan inti, 7 literasi dan 10 numerasi. Ditambah dengan 2 aplikasi. Satu untuk e-learning, itu untuk proses pembelajaran, di dalamnya ada materi pembelajaran, tugas-tugas, soal-soal, kuis-kuis, game-game, itu ada dalam satu aplikasi. Satu aplikasi lagi saya buat aplikasi pengawas untuk melihat perkembangan apa yang baik sekolah beserta isinya, sekolah, kepala sekolah, guru dan isinya. Itu pengawas tidak lagi membuat laporan yang tebal-tebal itu. Kenapa saya ikhtiar? Kalau mereka menggunakan laporan tebal biasanya copy paste. Tetapi kalau menggunakan aplikasi melihat update saja, mana yang bagus langsung diupdate, yang kurang dia kan tetap, tapi yang bagus dia akan perbaiki dan tinggal dengan jempolnya saja perbaiki lewat HP, itu langsung. Jadi langsung mungkin lewat tadi program literasi tadi, Jambore Literasi tadi mungkin bisa disisipkan itu. Bukan disisipkan, memang ada programnya di dalam kegiatan Jambore itu ada kegiatan itu. Kita ada buat lomba-lomba nanti di sana. Ada lomba bertutur, ada lomba pidato, ada berbalas pantun, semuanya untuk mengajak anak-anak berpikiran positif. Yang kontennya itu kontennya terkait dengan anti bullying tadi. Seperti itu. Okay. Terima kasih. Kembali ke terkait dengan PMM tadi. Nah, imbasnya ke sekolah-sekolah terkait dengan guru-guru berselancar di PMM itu seperti apa? Sekarang ini dengan demam PMM ini buat banyak guru senior dalam arti guru penggerak, sekolah penggerak dan guru-guru lain jempolnya mulai kram. Kenapa? Itu pengaruh PMM. Mereka harus komen
satu ini harus minta di komen. Akhirnya semuanya saat ini lagi rame-rame komen untuk semua yang masuk, karena praktek baik yang muncul itu kan harus butuh komen balik. Kayak itu sekarang semua demam komen. Jadi ya setiap hari semuanya membantu temannya untuk bisa masuk ke dan lolos di dalam PMM. Kenapa harus membantu? Karena kasihan kalau tidak bisa dibantu berarti gajinya tertahan. Ya itu. Ya. Iya. Jadi itu semacam hukuman yang bagus, ya, betul. Yang memberikan dorongan dan motivasi untuk lebih ini. Ya, oke. Yang terakhir terkait dengan PBD, kembali lagi ke PBD. Beberapa waktu kemarin dari BPMP bersama tim konsultan berkunjung ke Kota Tual, dalam hal ini untuk mendorong pemerintah daerah membuat semacam regulasi untuk implementasi terkait kurikulum merdeka. Salah satunya itu PBD. Nah, kira-kira tindak lanjutnya sudah sejauh mana? Tindak lanjut apa nih? Dalam hal aturannya atau prakteknya? Dari pemerintah daerah, wali kota. Oh iya, saya kaitan dengan regulasi itu saya sekarang lagi usulkan, mudah-mudahan hari ini ditandatangani, kaitan dengan mendukung program besar yaitu Merdeka Belajar dan sekaligus pendataan berbasis data. Itu saya sudah usulkan untuk keluarkan perwali. Ya, kemudian saya juga usulkan perwali tentang gerakan pembiasaan literasi dan numerasi. Itu saya minta perwali. Kemudian saya ada minta juga SK wali kota kaitan dengan pendampingan literasi dan numerasi. Sekaligus saya minta juga SK wali kota untuk pemantauan literasi dan numerasi di sekolah. Dan terakhir saya minta surat edaran dari wali kota tentang siapa yang melaksanakan, baik itu kepala sekolah, guru maupun siswa yang sedang berliterasi atau gemar berliterasi, saya berikan PIN. Begitu, ada PIN khusus untuk tim efektif. Ada saya bisa kasih PIN untuk para kepala sekolah yang berliterasi, saya kasih PIN untuk guru yang berliterasi, dan saya kasih PIN untuk siswa yang berliterasi. Seperti itu. Jadi ada lima PIN yang akan saya berikan. Ya, untuk siswa, guru, kepala sekolah, dinas juga saya kasih PIN, dan tim efektif itu ada PIN-nya. Mudah-mudahan regulasinya segera. Mudah-mudahan semuanya sudah ada di meja sekda untuk diparaf dan dimasukkan ke wali kota hari ini. Karena itu menjadi dasar untuk dinas bergerak ke bawah ya. Ya, betul. Seperti itu. Betul. Jadi ya kita dari BPMP sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tual, sehingga dia mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat 10 kabupaten yang lain. Seperti itu. Dan saya diutus ke sini karena kabarnya ini Kota Tual ini yang paling oke dalam Terima kasih. Progres PMM, PBD dan lain-lain. Untuk SMP sendiri untuk PBD-nya sudah 100%. Kemudian untuk SD 98%. Nah, yang sedang menjadi kendala ini adalah PAUD. PAUD ini baru 11, sekian persen. Barangkali kendalanya di sebelah mananya, Pak? Kalau bagi saya itu sepertinya di sistem, ya, karena perlakuannya sama. SD, SMP, PAUD perlakuannya sama. Waktu pendaftarkan akun belajar, panggil semua pengelola PAUD, ya, dan itu di bawah pimpinan Kabid PNFI. Baik PAUD kelompok belajar, ya, kelompok bermain, TK, itu semuanya sudah PAUD yang dimaksudnya ini secara keseluruhan, bukan hanya PAUD TK. Ya, PAUD PKBM. Ya, PKBM, TPA sebagainya itu kita sudah undang semua. Dan di bawah pimpinan Kabid PNFI, laporan yang masuk itu mereka sudah lakukan, dan ditopang lagi kemarin ada dari BPMP datang kemarin untuk melihat kondisi aktivasi yang dilakukan oleh PAUD.
Kalau mau bilang di sini saya juga kurang yakin karena semuanya sudah masuk. Contoh Kalau kasus kayak aktivasi sudah, ya aktivasi sudah, tapi untuk login dan unduh PBD-nya yang itu lagi sangat kurang. itu lagi. Saya yakin kayaknya seperti apa namanya, mungkin dia butuh waktu. Dia butuh waktu karena datang itu kan bukan untuk 2 itu saja. Saya minta untuk semuanya diperlakukan sama. Memang 2 itu jadi 2 apa berapa yang kemarin sampel Ya, itu. dua 2 sekolah, itu ya. jadi sampel. Tapi saya anggap itu sampel, tapi saya perlakukan sama untuk semua. Dan ini saya perintahkan ke Kabit PNFI untuk segera melihat dan laporannya pas sama dengan yang mereka datang itu. Tapi hari itu juga sudah sudah login, sayangnya tidak terbaca. Menurut teman-teman yang 2 orang itu bilang tidak Pak, itu dia butuh waktu beberapa hari baru bisa kelihatan hasilnya. Sampai dengan tadi 2 sekolah ini SPS Belum muncul. belum. Ya itu karena sistem berarti. Karena dong sudah lakukan dari awal semua full. Iya, berarti tinggal katong Tunggu saja. Tunggu saja. Ya, Ya. tunggu saja. Oke, baik. Barangkali sangat menarik apa yang sudah disampaikan ini. Terakhir satu lagi ya Mas. Ya. Untuk input indikator SPM pendidikan ini Kota Tual masih belum terbaca. Setelah saya melakukan konfirmasi dengan salah satu kabit, ternyata bahwa ini sedikit miss. Jadi dari Bapeda sendiri ini karena belum memberikan akun, sehingga Dinas Pendidikan masih kesulitan dalam menginput itu indikator. Karena ini sangat penting untuk perencanaan tahun 2024. Seperti itu. Itu bukan barang baru. Dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Kalau itu hanya di offer langsung ke katorang bikin. Tapi kan ketergantungan dengan instansi lain. Itu masalahnya. Kalau itu langsung dikasih adminnya katorang bikin lah. Dan bilang tidak, ini kan butuh kerjasama. Iya, tetapi kalau diperhambat seperti ini kan jangan salahkan katorang juga. Kan beda apa yang langsung katorang kerjakan dan apa yang katorang tunggu dari orang lain. Katorang tunggu kalau dong kasih. Seperti itu. Katorang bisa kali pergi, tapi kalau urusan lain lagi. Jadi saya tahu ini bukan barang baru, tidak. Dari tahun ke tahun sudah seperti ini. Tahun kemarin juga kayak begini. Katorang udah tunggu admin lagi dari Bapeda lagi. Tahun yang 2 tahun kemarin seperti itu lagi. Pak Mut selalu tekankan. Itu kan masalahnya ada di Bapeda. Kan seperti itu. Tapi saya bisa salahkan Bapeda juga. Mungkin perlu katorang tiap hari bersilaturahmi ke supaya dong karena keseringan jadi dong jenuh juga, lebih baik kasih cepat sudah supaya lakukan. Mungkin maunya seperti itu. Kalau katorang minta surat saja atau 1 kali datang saja kayaknya dong juga cuek-cuek saja. Tapi kalau tiap hari mungkin katorang rubah ya, katorang rubah supaya berkoordinasi dengan Bapeda setiap hari, bila perlu setiap jam sedikit iya betul, supaya cepat mereka berikan akunnya atau berikan akses ke kita supaya katorang bisa menginput. Karena katorang pun data siap untuk dilakukan, tapi masuknya itu yang terhambat. Ya, begitu. Contoh kayak PMM dan akun belajar ID itu, katorang mau suruh masuk tapi kalau akunnya belum aktivasi susah. Kuncinya belum ada, katorang tidak bisa masuk. Jadi ini kalau memang dikasih, insya Allah sehari 2 katorang usahakan supaya naik terus ke atas, supaya minta akunnya segera dibuka untuk katorang bisa input ke dalam SPM yang diinginkan. Jadi intinya koordinasi yang hambatannya sekarang ada di koordinasi, kurang koordinasi, jadi mesti digencarkan lagi. Mungkin lewat kesempatan ini BPMP juga akan membantu melakukan koordinasi sehingga untuk indikator SPM ini segera bisa diinput supaya memang betul-betul semua seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan hasil belajar siswa untuk AN ini dia untuk literasi numerasi lebih mantap. Apalagi saya lihat Bapak ada menggunakan pin G Pelita ini. Tadi saya sempat tanya itu apa G Pelita. Ternyata itu gerakan pembiasaan literasi dan numerasi di Kota Tual. Berarti program ini memang sejalan dengan apa yang sekarang sedang digencarkan oleh
pemerintah daerah. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Amin, amin, amin. Ya. Ya.